Shalom. Woblingin. Soda mole. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini Bapak Mama dan saya kita boleh masih ada kesempatan beribadah kepada Tuhan di minggu pagi yang puji Tuhan cerah, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita memasuki di bulan pendidikan dan bahasa. Jadi hari ini kita akan berbicara sedikit, mungkin bukan sedikit, banyak juga soal apa itu pendidikan, bagaimana pentingnya pendidikan bagi masyarakat atau juga khususnya bagi gereja. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kata pengajaran dimulai dengan kata mengajar, mendidik itu kata yang seperti menolong, saling membantu, saling mengasihi. Itu bukanlah kata-kata yang asing bagi ketong sebagai orang Kristen. Benar Kalau bicara soal kasih itu, bicara soal membangun, membantu, menolong itu bukan satu kata yang baru pertama kali ketong dengar. Ketong dapat didik itu dari sekolah minggu. Bicara soal itu kata dong. Tetapi menarik sekali ketika kita berbicara Bapak Mama yang terkasih, tetapi lebih menarik lagi jika kita melakukannya. Amin Karena ketika kita berbicara yang namanya kasih, menolong atau membantu itu tidak semudah yang kita katakan untuk kita lakukan. Dan bahkan Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan, kata-kata pengajaran itu berulang-ulang kali kita temukan dalam Alkitab. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu atau KBBI, arti kata membantu itu adalah memberi sokongan atau topangan atau tumpangan. Itu bisa berupa tenaga, materi atau sebagainya supaya kuat, berhasil, baik dan lain-lain. Dan arti lain membantu itu adalah saling menolong. Sedangkan kata saling itu memiliki arti perbuatan berbalasan. Jadi kata saling itu perbuatannya bukan untuk satu orang saja, tapi ada dua pihak yang saling berbalasan. Itu kata saling. Jika demikian, maka kalau saja orang Kristen dapat melakukan ajaran ini, maka tentu ini merupakan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan beban persoalan bersama yang kita hadapi hari-hari ini. Entah itu kemiskinan kah, dan puji Tuhan kita mungkin bisa lewat dari masa pandemi sampai saat ini, atau mungkin belum, atau persoalan-persoalan lain termasuk pendidikan DGM. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita, salinglah membantu kamu. Di sini kata membantu ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang berjemaat, berelasi, kita tidak tinggal sendiri. Tentunya kita pasti butuh orang lain untuk menolong kita. Seperti surat yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia waktu itu. Untuk memulai khotbah kita pagi ini, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, beta pernah dengar ada satu cerita fabel ini. Ini cerita nih untuk anak-anak TK dong, atau bisa dikatakan anak-anak yang sekolah SLB, sekolah luar biasa. Tapi kita mendengar ini cerita tuh punya makna yang dalam. Cerita tentang kisah seekor tikus. Jadi ceritanya adalah bahwa ada seorang tikus yang tinggal dekat rumah Bapak Tani ini. Ada tikus yang tinggal di rumah Bapak Tani. Lalu satu kali ketika tikus mau masuk pipa tani ke rumah, dia melihat ada jebakan tikus di dalam rumah. Dan tikus pun mulai sedih, memikirkan caranya bagaimana bisa ambil makanan di Pak Tani pun rumah ini, ada jebakan tikus. Jadi dia punya kawan atau orang bilang konco di kawan-kawan letting dong. Ada pertama ayam, ada kambing, ada sapi, dan ada ular. Itu kawan baik semua itu, kawan rame-rame sama-sama. Nah, ini kawan-kawan yang tikus anggap baik, mungkin beta bisa minta pertolongan nih dong untuk bantu beta menyelesaikan beta punya masalah, singkirkan jebakan tikus di dalam rumah Pak Tani. Jadi dimulailah tikus pergi kepada ayam. Yam, panggil yam, singkat toh. Beta mau minta tolong yam, tolong ini beta ada masalah ini. Beta ada masalah karena beta mau ambil makanan di Pak Tani pun rumah. Hanya masalahnya ada jebakan tikus di dalam. Ayam bisa tolong kok. Aduh, tikus macam marah ini, beta ada bertelur ini, padahal ayam sudah ada telur ini. Hanya bilang dia bertelur. Saya ngajak buang alasan bahwa dia sama bantu itu. Hanya ayam jamar, kita ada bertelur ini mah. Tikus-tikus lihat ayam telur di mana? Sudah pokoknya biar bertelur. Jadi lu tahu saya biar bertelur. Ayam 7 bersikeras dan tidak membentuk tikus.
Ketika tikus merasa sedih dan kecewa, pergilah kepada kambing yang ada di kebun. Ketika sampai di kebun, ketemu dengan kambing dan punya kawan yang agak sedikit lebih besar. Dia bilang, ini kambing baik, kau bisa bantu beta ini. Ketemulah kambing di dalam perjalanannya, lalu dia panggil, Bing, Bing, tolong dong. Beta nih ada mau ambil makanan di Patani rumah, masalah nih ada jebakan tikus di dalam. Kambing bisa tolong kok untuk bantu singkirkan ini jebakan tikus. Aduh, beta nih mau bantu sah, dia bilang mau bantu sah, tapi ada kata tapi, mau bantu sah, tapi beta belum bisa. Beta nih juga ada sibuk kerja ini, soalnya ada kerja juga bilang sibuk kerja. Beta ada kerja ini, aduh, Jamara bisa bantu. Lagi pula itu jebakan tikus itu juga bukan masalah itu. Jadi Jamara beta sudah bisa bantu dan lagi pula itu bukan urusan. Kepada tikus yang sementara sedih ini, bagaimana caranya menyingkirkan jebakan tikus. Maka ketika kambing tidak mau, datanglah pergi kepada sapi yang lebih besar lagi. Ketika datang di sapi, pi, wah ini umpan paling baik nih. Lu kawan badan paling besar, beta yakin lu ini bisa bantu beta. Bantu apa? Bisa kok tolong untuk singkirkan jebakan tikus di Patani rumah. Lu kasih beta apa? Beta minta tolong saat besok punya apa-apa ini, kasih beta dulu apa kok, makali rumput 1 ember kok. Lu bisa kok tonton. Aduh, tikus ini kan kecil anak, so mungkin dia bawa rumput kasih sapi ini. Jadi ya sapi soalnya mau untuk tolong sang tikus karena butuh imbalan. Lu kasih beta apa, bantu lu. Kalau sang kasih bisa bantu sapi itu. Dan ketika tikus memang sudah bisa kasih apa-apa, ya sudah dipergilah kepada teman yang terakhir adalah ular. Sampai di ular ini. Sampai di ular, lar, tolong dong ular. Ini beta yakin pasti bisa ini. Lu kan biasa masuk di Patani rumah toh, dan lu tahu ada jebakan tikus di dalam. Beta tahu itu bisa singkirkan itu jebakan tikus, bisa tolong beta kok. Ular sonde mau, karena kalau misalkan ular yang setengah mati singkirkan itu jebakan tikus, tikus yang dapat itu makanan. Makanya ular berdolak-dalik sonde mau untuk bantu sang tikus ini. Dengan alasan yang banyak sekali. Pokoknya beta begini, beta begitu, beta juga sonde pergi Patani rumah selama beta sonde pergi ini mah. Beson tahu juga di penjara ke mana dengan alasan yang seperti itu. Singkat cerita, dari punya 4 kawan adalah ayam, kambing, sapi dengan ular itu tidak bisa bantu tikus semua. Dan satu kali Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Ibu Tani dan jam 3 hampir siang itu ada mau di dapur ambil makanan tuh atau ambil apa begitu, tak ujung ada bunyi begitu. Ketika di kontak lampu kasih hidup, itu adalah ular yang kena GP itu jebakan tikus itu. Ketika dapat lihat ular yang kena GP, Ibu Tani ada mau singkirkan, makanya tak salah ular patok kena di Ibu Tani pun tangan. Kena patok begini, Bapak Tani terlambat bangun itu. Ketika melihat ular sepatok Ibu Tani punya tangan, maka Pak Tani ambil balok nih pukul kena di ular kepala dan ular mati saat itu juga. Tapi masalahnya Ibu Tani ini kena pagut dari ular, itu racun itu masuk di Ibu Tani pun tangan itu. Jadi ketika Ibu Tani kena itu racun daripada ular, akhirnya Ibu Tani sakit. Lalu datang tetangga dan bilang, oh Bapak ini ibu nih kalau kena bius ular begini kasih makan dia dengan ceker ayam dengan hati ayam sah. Ceker ayam, hati ayam. Jadi itu ayam tadi tuh dapat potong kasih mati kok kasih makan ini mam tua. Dan dia punya kawan ayam tuh mati juga karena dapat potong untuk kasih makan ini Ibu Tani. Tapi Ibu Tani itu tidak sembuh juga. Ibu Tani tidak sembuh, cobalah untuk makan daging kambing. Daging kambing ini coba. Mungkin dengan daging kambing ibu bisa sembuh. Tapi ternyata makan daging kambing juga tidak sembuh. Dan akhirnya Ibu Tani meninggal. Ketika Ibu Tani meninggal, kan handai tahulah saudara datang ke Melaya tuh mau kasih makan dong dengan apa? Bunuh sapi kok kasih makan dong semua yang datang di Melaya dan juga sampai di pemakaman bagi orang-orang yang datang. Ketika melihat itu situasi, tikus datang, nah bepung kawan dong mati buang semua ini. Dari bepung kawan ayam, kambing, sapi, ular, semua mati. Hanya apa? Gara-gara tidak mau menolong tikus untuk singkirkan jebakan tikus. Itu saja masalah. Gara-gara dong sampai tolong tikus, dong mati semua. Hanya gara-gara tidak tolong. Dari ini cerita menggambarkan Bapak Mama bahwa kadangkala ketika orang minta tolong sang ketong, itu pertolongan tuh jangan sampai ada dampak bagi ketong.
ketika kita katakan tidak pada orang yang meminta pertolongan, jangan sampai ada efek atau dampak yang kita dapat ketika kita katakan tidak kepada orang yang meminta tolong kepada kita. Baik kalau masih hidup, kalau mati model kayak ini sapi kambing dong. Ya, makanya firman Tuhan hari ini, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang beta percaya benar. Bapak Mama jemaat Tuhan juga sudah memahami benar, tetapi marilah kita hari ini dibaharui lagi oleh firman Tuhan yang akan menolong kita hari ini. Yang pertama, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, kata memimpin ini itu memakai kata Yunani namanya katartiso. Kata Yunaninya katartiso, yang artinya itu digunakan, atau arti dalam dari katartiso itu adalah seorang dokter, ya, yang membedah tubuh, mengambil sesuatu kotoran dalam tubuh, itu membedah. Atau juga dengan kata lain, seorang tabib yang sementara menyambung tulang yang patah, maupun seseorang yang sedang memperbaiki barang yang rusak. Jadi kata memimpin itu lebih merujuk kepada kata yang membetulkan, membenarkan, dan juga kata yang memulihkan. Kalau dalam terjemahan lama kita bandingkan, terjemahan lama bilang begini dari Galatia pasal 1 dikatakan, hai saudara-saudaraku, jikalau seorang kedapatan di dalam barang suatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani itu membaikan orang yang demikian dengan roh yang lemah lembut, sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya jangan engkau kena pencobaan. Jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengajar orang, mendidik orang, kita harus melihat bahwa ketika kita mau mendidik, kita juga melihat kita punya diri sendiri. Amin ya. Melihat diri sendiri dulu. Ada seorang teolog namanya John Tolstoy. Dia bilang begini, banyak orang yang berpikir, bermimpi mengubah dunia, tapi dia lupa mengubah dirinya sendiri. Banyak orang yang berpikir besar ke sana untuk mengubah segala sesuatu sistem yang ada, tapi kadang dia lupa rubah dia punya diri sendiri. Makanya firman Tuhan hari ini juga menjadi pedang bermata dua, bukan hanya omong di depan, tapi omong juga ke diri kita sendiri. Ya, yang dimana dikatakan di sini Bapak Mama yang semua yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita mau untuk mendidik orang, kita juga melihat diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjadi juga selain membahas bagaimana kita hidup bertolong-tolongan, tapi kita melihat dari konteksnya adalah pendidikan ini. Kalau bicara pendidikan, maka itu kita hanya tahu bahwa pendidikan itu nanti SD, lalu masuk SMP, kalau tamat SMP, nah kalau bisa SMA, kalau bisa SMA nah lanjut perguruan tinggi, kalau bisa dapat gelar sarjana. Itu mungkin pendidikan secara formal, tapi yang mau ditekankan juga adalah didikan secara rohani atau firman Tuhan. Seringkali kita melihat Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan bahwa banyak kali orang-orang juga yang berpendidikan tapi akhlak atau moralnya itu rendah. Ya. Makanya kalau datang di jemaat atau orang-orang yang dalam desa itu melihat dalam etika, etiket, attitude itu lebih bagus kadang-kadang ya daripada orang yang bersarjana atau mungkin orang yang bersekolah. Kenapa demikian? Karena didikan itu tidak selamanya berbicara soal formal itu, tapi bagaimana didikan juga dari rumah dan didikan juga sesuai terang firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara firman Tuhan atau berbicara pendidikan itu, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, itu kita tidak hanya berbicara satu aspek, tapi kalau bisa aspek yang lain yang saling menyambung dan itu juga saling berkaitan. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, menarik sekali bahwa di sini nih ada ayat yang keempat. Dikatakan di sana, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat
keadaan orang lain. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, bahwa penyakit iri hati atau penyakit kadang kecemburuan itu juga pasti melekat pada siapa ya, bahkan juga pada saya pribadi. Saya begini-begini ini kadang juga kalau lihat orang tuh juga iri hati. Beta ini kenapa kok sudah lebih tinggi dia ya? Beta ini juga kenapa sudah lebih putih dia, atau mata lebih sipit daripada dia. Pokoknya juga ada sedikit perbandingan yang kadang itu membuat iri hati. Atau contohlah kepada jemaat Tuhan di sini. Makanya karena ketong ini kan beberapa waktu ini musim hujan. Entar mungkin ada beberapa jemaat Tuhan makanya yang suruh potong bawang kok, atau masih ada yang siram kok. Jadi mungkin saja atau contohnya jangan sampai kok satu nih beta ada setengah mati bawang ini, takut ada penyakit mah dia potong duluan ini. Berat ini bisa dibiarkan ini. Iri hati karena terlalu sering melihat orang lain pun hidup dan tanpa melihat hidup sendiri itu. Ya. Artinya sering membandingkan kita pun hidup dengan orang lain pun hidup. Percayalah Bapak Mama, kadang-kadang jangan kita kira orang lain pun hidup itu lebih baik dari kita pun keadaan. Mungkin saja kita pun keadaan itu lebih baik dari mereka. Hanya saja itu iri hati itu yang sering meracuni dan membuat kita itu akhirnya membuat kita merasa bahwa tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan ya. Beta mau bagi sedikit dalam perbandingannya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. Ketika berbicara saling tolong menolong Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ini beta sedikit bagikan bahwa yang tadi kita singgung di awal, kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Ya, kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Pasti harus ada orang yang menolong kita. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14, ini Paulus katakan bahwa kita tuh seperti tubuh tapi banyak anggota. Dikatakan di sini begini. 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Rote maupun orang Helong dan lain sebagainya, baik Buddha maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 15 dikatakan demikian. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17 dan 19 itu dikatakan masing-masing anggota itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Ayatnya yang ke-17 kita lihat di sini. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Bayangkan kita badan semua tuh mata semua. Mau jalan dengan apa? Semua mata habis nah. Sonde ada kaki, sonde ada tangan, semua mata habis. Nah itu mau jalan ke mana? Mau dengar ke mana? Mau cium aroma tuh ke mana? Karena mata semua. Benar ya? Dikatakan bagaimana kalau seluruhnya adalah mata? Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Mata bilang kita sudah butuh tangan. Kok beta juga bisa nah? Masalahnya tangan tuh bisa makan dengan apa? Masa kau makan dengan hanya lihat makanan saja? Harus pakai tangan untuk makan. Benar ya? Itu sebagai fungsi dari masing-masing anggota tubuh. Nah kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing kita tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan untuk melengkapi yang kurang, dan yang kurang itu mempunyai dampak untuk dilengkapi bagi yang lebih. Jadi kita semua tuh tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Hanya bedanya saja kita semua itu punya masing-masing peran, masing-masing fungsi dalam jemaat Tuhan. Jadi Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti perbandingan tadi bahwa yang dibagikan hari ini adalah berbicara soal kita saling menolong, membawa orang kepada jalan yang benar. Kita juga harus melihat keadaan kita sendiri. Paulus tuh penekanannya kepada ujilah apa yang ada dari kita, dan juga jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi
Bapak Mama yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-8 dikatakan, atau ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ketika kita menabur jagung, tidak mungkin biji kelapa yang muncul, benar ya? Atau kita tanam bawang, tak tuju nanti yang muncul adalah padi. Tanam bawang, muncul bawang, benar ya? Kita tanam sesuatu, yang muncul juga itu. Tidak mungkin tanam apa, munculnya lain. Maka daripada itu juga menjadi pelajaran bagi kita, setiap yang kita lakukan itu juga pasti kita akan tuai. Mungkin bukan kita yang tuai, mungkin anak kita yang tuai. Dulu waktu SMP, ada guru ekonomi bilang begini, saya ini tidak memarah-marah kalian. Kenapa saya tidak memarah-marah kalian? Karena saya juga mau kiranya anak-anak saya itu tidak dimarahi oleh gurunya. Katanya begitu, betul atau tidak tahu. Tapi dia berkata seperti itu. Hukum tabur tuai artian bahwa ketika kita menabur sesuatu dan menerima sesuatu, mungkin tidak secara langsung kita yang terima, mungkin keturunan kita yang terima. Makanya dikatakan di ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jangan jemu-jemu itu adalah kata yang tidak bosan-bosan, ya. Jadi dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosan bikin baik. Biar orang sonde hargai atau punya perbuatan baik, ya, tapi tidak apa-apa. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Biarpun juga dalam pekerjaan Tuhan yang sedikit, banyak orang sonde suka, tapi biarlah Tuhan yang melihat itu. Amin Bapak Mama semua seperti Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi adik-adik nona, adik-adik nyong pulang rumah nak kerja kasih bantu orang tua cuci piring, kasih barisi rumah, lakukanlah itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau kalau nanti datang mangkali saloma bapak piring kotor di mana Nah, cari sudah piring kotor di mana tanpa orang tua suruh. Bawa damai di rumah sudah itu, ya. Kita lihat ada pakaian tertumpuk tuh dicuci sudah, tak usah pakai gaya lama lagi. Ada kotoran apa nah langsung kasih barisi sudah. Puji Tuhan bapak anak ini datang gereja, ikut ibadah pemuda, ikut ibadah par. Puji Tuhan, ada perubahan dalam dia punya hidup. Haleluya. Nah, potong bawa dampak dan berkat bagi dalam rumah. Amin ya. Makanya Beto di penginjilan paling benar itu tak usah omong banyak tentang Tuhan Allah nama, artinya bertobatlah engkau karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Itu dapat tampeleh, dapat tendang itu. Orang ada diam-diam baru bertobatlah engkau akan masuk neraka. Bukan begitu sistem cara bermain kerja. Artinya tunjukkanlah dengan sikap, tingkah, tindakan sehari-hari. Itu adalah satu kata yang lebih hidup daripada banyak kata-kata tapi tanpa tindakan, ya. Jadi Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang datang hari ini boleh menguatkan kita, menolong kita sebagai saudara-saudara, orang tua dan anak, jemaat-jemaat Tuhan, untuk kita saling bergandeng tangan. Kita memang punya banyak keterbatasan, tapi bukan berarti kita tidak ada kelebihan, benar ya? Kita punya banyak kekurangan, tapi bukan berarti kita tidak ada kelebihan. Jadi jangan jadikan alasan kita punya banyak kekurangan, kita terbatas untuk kita tidak mau bergerak. Makanya Amsal bilang, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya, dan jadilah bijak. Kemarin saya berbagi di kakak-kakak TK Sasi, dong kita tanya tuh, pernah lihat semut itu dia jalan-jalan takut dia berhenti kosongnya. Kayak contohnya di dalam tembok sini ya, dia ada jalan-jalan, takut dong berhenti tiba-tiba, makanya karena capek kok, karena dong ada lelah jalan kok, makanya semut berhenti. Selama beta hidup Bapak Mama diberkati Tuhan, beta tidak pernah semut itu berhenti berjalan. Mungkin Bapak Do pernah lihat kok semut berhenti berjalan, tapi kita belum pernah lihat ini semut berhenti berjalan. Baru semut itu bisa mengangkat beban lebih daripada dia punya tubuh sendiri, mengkali 1 atau 2 kali lebih dari tubuh sendiri. Itu hanya mengajarkan kepada kita Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan bahwa dalam kehidupan kita ini selain kita juga saling tolong menolong, tapi juga kita harus bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan menolong kita semua. Amin. Baik, kita akan mendengarkan dulu pujian dari vokal grup Deo Gloria. Saya persilakan.